Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pengen nyanyi guys. Teringat aja sih, teringat aja. Nggak ada direncanakan. Eh, tapi mudah-mudahan kalian suka ya. Nggak lama-lama kok. Lagunya gini. Lagu Rhoma Irama. Suka dengar lagu Rhoma Irama, lagu dangdut ya. Kalau aku yes. Eh, tapi sebenarnya aku semua lagu suka. Lagu Cina oke, lagu Jepang oke, lagu Barat oke, rock oke, Melayu oke, pop oke, apa lagi? Oh, yang Elvis Presley itu oke, Michael Jackson oke, King of pop rock ya. Yang penting enak didengar. Tapi gini guys, eh, lantunannya oke. Tapi ada juga lirik ya. Kita suka lirik. Ada orang menyanyikan suatu lagu. Aku nggak suka dengar lantunannya, iramanya. Tapi liriknya, waduh, dia nyanyikan itu. Dan aku terus terang nggak bisa menikmati lagunya. Tapi dia menikmati liriknya. Nah, bayangkan tuh guys. Jadi aku pengen ngomongin gitu. Nah, jadi ini liriknya juga bagus gitu ya. Jadi terlepas kalian senang atau tidak, dengarlah liriknya. Terutama bagi yang udah dewasa. Kalau yang belum dewasa mungkin nggak tertarik dengan lirik lagu ini. Liriknya gini. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Hanya istri yang beriman. Aku batasin dulu guys ya. Ini lagu khusus untuk orang Islam aja lah. Karena kalau nanti enggak Islam, jangan-jangan nanti bagaimana kalau yang tidak beragama? Dia ateis misalnya. Dia kafir, ingkar, enggak mau masuk Islam. Akan repot ceritanya. Ya kan? Jadi aku batasi ini lagunya untuk Islam. Laguku yang kunyanyikan ini bukan yang dinyanyikan Rhoma Irama dengan lirik utuhnya. Bukan ya, beda. Ini persepsiku, asumsiku, ku batasi untuk kaum muslimin saja supaya tidak menimbulkan ya kita nggak perlu berdebat lah, berpolemik di situ kan. Hanya istri yang beriman, tiga kalimat pertama, hanya istri yang beriman. Hanya, kata hanya berarti cuma satu-satunya pilihan, yaitu istri harus beriman. Jadi kalau kita punya pasangan hidup kita itu harus beriman. Untuk apa? Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman. Modal untuk bisa menjadikan seorang wanita, seorang istri itu menjadi teman yang baik, ya, agar istri itu bisa menjadi teman yang baik, maka dia harus beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, kepada qada baik dan buruk. Jadi dengan modal itu dia siap menjalani kehidupan, baik suka maupun duka. Kalau hidup itu enak saja, orang menganggap tidak ada masalah dalam hidup ini. Padahal sebenarnya kebahagiaan itu juga adalah cobaan, godaan. Apakah dengan dia kaya, dia senang, keturunannya hebat-hebat, keluarganya hebat-hebat, hartanya banyak, usahanya semua sukses. Zaman sekarang nih ya, udah pengusaha, politikus lagi, ya kan, jadi pejabat. Itu semua cobaan guys, godaan. Apakah dengan begitu dia tetap bertakwa? Apakah dengan begitu nanti istrinya akan tetap setia? Bahkan banyak kita lihat, mereka kaya, godaan datang, istrinya berselingkuh atau suaminya berselingkuh. Ada orang berselingkuh aman-aman aja guys, rumah tangganya jalan terus. Tapi fitrah manusia itu nggak begitu. 1, 2, 3 kali selingkuh, belum tentu selanjutnya mereka bisa aman-aman aja. Sejadi nanti berakhir dengan tragis. Nah itu kan kalau kehidupan yang enak. Bagaimana kalau kehidupan yang miskin, anak-anaknya penyakitan, nggak bisa sekolah,
rumah nggak ada, makan susah, akses ke rumah sakit payah, nggak punya BPJS, sekolah nggak bisa dibayar. Waduh, apalagi guys, misalnya timbul musibah, lalu kemudian nggak bisa bangkit dari musibah itu. Hah? Bayangkan kalau istri kita ini nggak beriman, wah gawat guys. Jangan-jangan kita juga imannya nafsi-nafsi, naik turun. Anda bisa bayangkan. Nah, jadi kalau kita ingin mendapat kebahagiaan, maka hanya istri yang beriman yang bisa kita jadikan teman untuk menghadapi kehidupan yang senang maupun kehidupan yang susah. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, dalam setiap keadaan. Oke guys, itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.